Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube aku, Yasmin, anaknya kucing Oyan. Nah, sebelum kalian nonton videoku sampai akhir, silakan tombol like, comment, and subscribe ya guys. Nah, di video kali ini aku akan membacakan dongeng Batu di tepi danau laut tawar. Batu di tepi danau laut tawar. Hiduplah sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang cantik jelita di negeri Aceh. Selain cantik, ia juga rajin dan sangat menyayangi keluarganya. Seorang pemuda tampan ingin meminang gadis itu. Ia berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di negeri seberang. Si gadis menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya memberi restu. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Setelah beberapa hari, pemuda itu hendak pulang ke kampung halaman. Ia mengajak istrinya. Hati sang istri amat berat meninggalkan keluarga dan desanya, namun ia harus mengikuti ajakan suami sebagai tanda bakti dan kesetiaan kepada suaminya. Anakku, tinggallah di negeri suamimu, pesan sang ayah. Ingatlah, selama dalam perjalanan jangan menoleh ke belakang. Jika melakukannya, kau akan menjadi batu. Si gadis dan suaminya pun meninggalkan desa. Mereka memulai perjalanan jauh menuju negeri di seberang lautan, hingga tibalah mereka di danau laut tawar. Mereka menaiki sebuah sampan dan menyeberangi danau itu. Saat sampan mengarungi danau, si gadis mendengar suara ibunya. Suara itu terus memanggil-manggil namanya. Kejadian itu berlangsung lama. Akhirnya si gadis lebih memilih menoleh. Petaka pun seketika terjadi. Sesaat setelah si gadis menolehkan wajahnya ke belakang, tubuhnya berubah menjadi batu. Betapa sedih hati sang suami. Karena terlalu cinta, sang suami ingin selalu bersama istrinya. Ia lantas memohon kepada Tuhan agar dirinya berubah menjadi batu. Selesai memohon, tubuh si pemuda berubah menjadi batu. Sepasang batu itu berada di tepi danau laut tawar. Pesan moral dari kisah ini, kita harus mematuhi nasihat orang tua dan hendaklah tidak mengingkari janji bunda. Dongeng anak si kancil dan siput. Pada suatu hari yang cerah, kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan siput yang merangkak dengan lambat. Si kancil lalu datang menghampiri siput dengan langkah yang angkuh. "Hai siput," kata si kancil dengan sombong. "Apakah kau berani adu cepat denganku?" Mendengar pertanyaan itu, siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh kancil. Walaupun begitu, siput menerima ajakan kancil. "Baiklah, kancil,
kata si siput yang menerima ajakan Kancil. Aku terima ajakanmu, tapi jangan malu ya kalau nanti justru kamu yang sendiri yang kalah. Hahaha, seketika Kancil tertawa mendengar ucapan siput. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku, siput. Kamu adalah hewan yang merangkak yang sangat lambat. Mendengar hal itu bukannya membatalkan ajakan Kancil, siput justru makin menantang Kancil. Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba. Hari Minggu besok di sini, kata Kancil. Pasti akan ada yang melihatku memenangkan lomba catat itu. Kancil lalu bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan, siput mengatur taktik agar Kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombongnya. Dengan kekalahan, ia segera mengumpulkan semua siput yang ada di sekitar sungai. Mereka semua tentu saja ingin Kancil kalah. Hai teman-temanku, tentu saja kita berkumpul di sini untuk membicarakan perlombaan dengan Kancil, kata siput yang akan berlomba. Tapi bagaimana caranya? Kita memang sudah pasti kalah karena kita merangkak dengan lambat, kata siput yang lain. Kita harus membagi tugas, kata siput. Kalian harus berpencar di setiap rerumputan di pinggir sungai sampai garis finish. Nanti kalau dipanggil Kancil, kalian harus jawab. Ide yang cerdas, kita akan menang. Akhirnya datang hari perlombaan. Semua siput sudah siap di posisinya masing-masing. Penonton bersorak-sorai. Ada yang mendukung Kancil, ada juga yang mendukung siput. Hingga bendera diangkat, tanda lomba dimulai. Begitu lomba dimulai, Kancil berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga ia kerahkan agar bisa memenangkan perlombaan itu. Tapi setelah berlari sekian kilometer, nafasnya mulai tersengah-engah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Namun, ketika ia baru saja akan duduk, ia melihat siput berjalan. Siput, kata Kancil. Siput, kata Kancil. Ya, aku di sini, Kancil, kata siput yang berjalan di depan Kancil. Kancil lalu berlari kencang, meninggalkan siput itu. Dia mulai kehabisan tenaga ketika saat di pohon besar yang rindang. Kancil kembali duduk untuk beristirahat, tapi siput datang melewatinya. Siput, kata Kancil. Ya, aku di sini, Kancil. Begitu seterusnya yang terjadi hingga Kancil kelelahan dan siput memenangkan perlombaan. Di garis finish, Kancil mengakui kekalahannya. Sementara siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum tipis. Siput tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan. Pesan moral, kita harus berani mengakui kekalahan ya. Dongeng sebelum tidur. Batu menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil. Hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi.
Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi memang cantik, parasnya indah menawan. Namun, tingkah lakunya sangat tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya. Ia tidak pernah mau membantu ibunya, sedikit pun membereskan isi rumah kamarnya. Kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita tiada terkira. Haruslah selalu tampil sempurna. Ibunya Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya selama itu halal, akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibunya Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya selama itu halal, akan ia kerjakan. Selama itu ia melakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibu Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya siapa yang berjalan di belakangmu, ia selalu menjawab bahwa ibunya dan budaknya. Ibunya adalah budaknya. Mendengar hal itu terus-menerus, Ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa secara perlahan. Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya. Namun semua sudah terlambat. Kini tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Pesan moral: menyiratkan nasihat agar senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. Dongeng tersebut dikutip dari buku yang berjudul Batu Menangis oleh Nur Hadi. Bawang merah dan bawang putih. Dahulu kala, hiduplah bawang putih dan saudara tiri bawang merah. Ibu bawang putih meninggal ketika ia masih bayi. Kemudian, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain yang memiliki anak bernama bawang merah. Tak berselang lama, ayahnya pun meninggal. Setelah itu, kehidupan bawang putih amat menyedihkan. Kesehariannya, bawang putih selalu diminta untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, termasuk mencuci baju. Suatu hari ketika sedang mencuci baju, ibu tiri bawang putih hanyut. Bawang putih pun bingung sampai akhirnya bertemu dengan seorang nenek yang mengatakan kalau ia menyimpan baju yang hanyut itu dan akan mengembalikannya dengan satu syarat: bawang putih harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang putih pun menuruti. Setelah selesai, nenek itu mengembalikan baju ibu tirinya. Nenek itu juga memberinya hadiah. Bawang putih harus memilih salah satu labu untuk dibawa pulang. Ada labu besar dan labu kecil.
Bawang putih memilih yang kecil. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya ia beserta ibunya dan saudara tirinya. Ternyata labu itu berisi banyak perhiasan. Keesokan harinya, bawang merah melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Ia pura-pura menghanyutkan pakaiannya, kemudian memilih labu yang besar. Ketika dibuka, labu itu malah berisi ular. Bawang merah dan ibunya pun merasa itu adalah bentuk teguran dari Tuhan untuk mereka karena sudah memperlakukan bawang putih layaknya seorang pembantu. Mereka menyadari semua kesalahannya selama ini pada bawang putih dan meminta maaf. Pesan moral: tidak boleh berperilaku buruk terhadap orang lain dan memiliki sifat serakah. Cerita dongeng petani serakah. Pak petani selalu ingin mendapatkan banyak uang. Pada musim semi, ia berseru kepada Tuhan, "Jika hari cerah, aku akan menuai gandumku." Pada hari berikutnya, matahari bersinar cerah. Pak petani pun menuai sebagai gandumnya. Setelah itu, ia berseru kepada Tuhan lagi, "Seandainya hari ini hujan, pasti baik untuk gandumku yang lain." Esok harinya turun hujan. Pak petani berkata, "Jika hujannya lebih lebat, gandumku pasti lebih cepat tumbuh." Pada hari berikutnya, hujan kembali turun. Pada musim panas tiba. Pak petani memanen gandum dan menumpukkannya menjadi satu di ladang. Selesai bekerja, Pak Tani berkata, "Tuhan, seandainya Kau memberikan lebih banyak hujan, pasti hasil panenku jauh lebih besar dari ini." Musim panas masih berlangsung. Pak petani ingin segera menanam gandum. Ia berseru dengan kesal, "Mengapa Kau tidak memberiku lebih banyak hujan, Tuhan? Berilah hujan sehingga aku bisa menanam gandum dan memanennya." Tuhan kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat hingga berhari-hari banjir melandang ladang Pak petani. Seluruh gandum Pak petani hanyut terbawa air. Pesan moral: selalu bersyukur dengan apa yang diberi oleh Tuhan. Nikmatilah apa yang ada. Timun Mas. Mbok Sirni tinggal sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan ia tidak dikarunia seorang anak pun. Kesehariannya Mbok Sirni bertani sayur-sayuran di sekitar rumah, kemudian menjual ke pasar. Setiap hari, Mbak Sirni selalu memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Suatu hari saat sedang berdoa, tiba-tiba datang raksasa bermuka hijau bernama Buto Ijo. "Aku bisa memberimu anak, tapi dengan satu syarat. Setelah berusia 6 tahun, anak itu harus kamu beri lagi kepadaku," kata Buto Ijo. Tanpa pikir panjang, Mbok Sirni pun menyetujuinya. Buto Ijo memberikan bibit timun
untuk ditanam, katanya salah satu dari timun itu nanti ada timun paling besar berwarna emas. Timun itu benar saja. 2 minggu setelah bibit timun ditanam, Mbak Sirni menemukan timun yang paling besar di antara timun lainnya dan berwarna emas. Ketika dibelah, berisi bayi perempuan yang kemudian diberi nama timun emas oleh Mbok Sirni. Beberapa tahun berlalu, timun emas dan Mbok Sirni selalu bersama sampai tiba. Saat Buto Ijo datang untuk mengambil timun emas, Mbok Sirni sangat menyayangi timun emas. Lalu ia berdoa agar selalu bersama. Kemudian datanglah seorang petapa yang memberinya bungkusan kecil berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika Buto Ijo mengejar timun emas satu persatu, bungkusan tersebut ditabur hingga menghalangi langkah Buto Ijo. Bungkusan terakhir berisi terasi yang ditabur ke arah Buto Ijo berubah menjadi lumpur panas hingga Buto Ijo meninggal. Timun emas pun terbebas dari Buto Ijo. Ia kembali ke rumah dan hidup bahagia kembali bersama Mbok Sirni. Cerita ini dikutip dari buku berjudul Kumpulan Cerita Rakyat oleh Ali Muakhir. Pesan moral: tidak boleh berniat jahat terhadap orang lain, karena hal itu akan berbalik kepada diri sendiri. Burung bangau yang aku. Seekor burung bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih, leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang bangau merasa sedikit takut di pagi hari itu. Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil, kata kepada diri sendiri. Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti saya. Sekarang, seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. Tidak, kata sang bangau, saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu. Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggir sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang tidak melihat ikan lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Pesan moral cerita ini mengajarkan anak untuk tidak bersikap aku, Bunda, karena sifat ini hanya akan merugikan baik orang lain maupun pada diri sendiri.